5 SD lah. 5 SD berapa sih? Sekitar 9 tahun, 9 tahunan ya? 10 tahun. Baru Abraham. Abraham. Abraham itu berapa? Dia kan dia yang paling besar. Ini dengan Damelia ini. Ini keluarganya lebih besar. Bapak atau ibu? Ibunya masih gadis, perempuan. Oh, itu anak. Nama apa lagi? Salam para pencari fakta, semoga Anda selalu sehat dan jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam episode kali ini, kami menyoroti bencana longsor yang terjadi di Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang. Nah, 40 orang sudah tewas akibat bencana ini, tentunya banyak yang menjadi korban luka dan ribuan juga kehilangan tempat tinggal. Kami ingin mendengarkan dan melihat memutar balik apa yang sebenarnya terjadi pada hari naas itu, tanggal 9 Januari 2021. Karena longsor bukan hanya terjadi satu kali pada hari itu, tapi ada 2 kali yang kemudian menyebabkan bahkan tim evakuasi gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP juga ikut menjadi korban. Kami pun bertemu dengan Pak Dhani sebagai Babin Kamtibnas yang pada saat itu sedang melakukan assessment atau penilaian terhadap lokasi dan situasi evakuasi. Disitulah kemudian Pak Dhani menceritakan kisahnya bisa selamat dari maut bencana longsor yang terjadi di desa Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang. Permisi Pak. Ya, Mbak. Pak Dhani. Ya. Pak Dhani, saya turut berduka ya Pak ya. Ini Ya. kita boleh mendekat, ini Boleh. kita izin juga ya Pak ya, Ya. untuk Boleh. melihat tempat longsoran di dekat Masjid An-Nur. Di saat kita berdiri di sini masih jalur evakuasi ya Pak ya? Ya, ini jalur evakuasi. Tapi titik longsor sesungguhnya di? Pertama di sana, blokan sana, di atas. Kita. Oke, di atas. Pertama longsoran awal ya. Longsoran yang jam 3 itu. Jam 3 Jam sore 3 ya, Pak? sore, ya. Ya. Yang menimpa ke perumahan ini, Pondok Daud ini. Coba kita mendekat dulu ya Pak ya. Jadi pertama di sini titiknya. Mhm. Ini sudah dipasang polis lain itu. Pada jam 3 ya? Iya, jam 3 saya Sampai langsung ke diperintahkan, iya. Karena titik awal longsoran di sini, Mhm. jadi Pak Kapolsek langsung memerintahkan untuk memasang polis lain. Iya. Warga pun saya suruh menjauh. Evakuasi ya? Ya, suruh menjauh karena takutnya itu ada longsoran susulan di titik sini. Iya. Kita kemudian turun ke masjid. Boleh tunjukkan Pak saat itu di mana berdirinya? Boleh. Boleh ya? Nah, Dengan kita di sini. Muspika, Dengan Muspika, kita di sini. Satpol PP dan Posisi, Ramil ya. di mana Pak? Jadi posisi itu Pak Ada Kapolres. Ya, papan ini tulis. whiteboard, Iya. papan tulis itu saya menerangkan yang terduga masih tertimbun itu keluarga Pasar Ibu, keluarga Dameria. Iya. Waktu itu saya lagi nulis di situ Mhm. sekitar jam 7.19 ya, jam 7 malam lah. Iya. Jam 7 lebihan. Nah, di situ karena saya posisi jongkok juga, Pak Kapolres semua. Kapolres dan Ramil, Kapolsek. Kapolres dan Ramil. Ya, BPBD, terus Satpol PP. Satpol PP, Basarnas juga di sini, Iya. media pun ada itu. Ada media? Sudah ada media. Itu tiba-tiba, jadi saya pun tidak sempat mendengar ada suara gemuruh itu. Karena saya fokusnya data korban awal. Saya fokusnya karena lagi nulis. Begitu tersadar, saya sudah terseret tumpukan longsoran saya di bawah. Oh Bapak jadi sempat terseret juga? Iya, Terlempar kemana Pak? Mohon maaf. sampai bawah sana saya. Kena bagian? Saya bagian ini kaki. Kaki? Ya, bukannya saya perut ke bawah ya. Kalau ini saya sama baja ringan perut saya. Terimpit baja ringan. Di sini saya terakhir. Terakhir saya di sini. Ini mobil ambulan yang terseret dari atas juga karena posisi mobil Ranger di atas, belakangnya mobil ambulan. Ini sampai terlempar, mobil ambulan posisi di sini. Bapak di? Saya di sininya. Bapak di sini? Ya, saya di belakang sini. Ini ada batu besar yang nimpa ke kaki saya. Ya.
Kurang lebih 10-15 meter Bapak keseret ya? 10 Ya, meter ya kurang lebih ya? sekitaran segituan. Di sini? Sini saya posisi, tapi saya alhamdulillah posisi waktu itu sadar. Makanya saya bisa teriak-teriak, Pak Kapolsek pun terhimpit kakinya di atas saya, ya terhimpit jadi dekat batu. dengan Pak Kapolsek? Ya, karena Pak Kapolsek menghindar juga, tapi terhimpit kakinya. Saya manggil-manggil Pak Kapolsek untuk bantu saya. Iya. Pak Kapolsek narik-narik saya, tidak bisa. Ya. Kalau di jumlah ada berapa orang Pak yang pada saat itu sedang asesmen dan mungkin di sekitarnya? Sekitar 20 orang sih, 20 orang lebih ada. Mungkin karena lihat ya kita Ya, sedang proses ini ya. proses ini Sekitar 20 orang ada ya. yang kemudian- Terus juga ada keluarga korban juga yang masih ini yang Iya. melihat gitu, dia memaparkan bahwa keluarganya tidak bisa dihubungi karena masih ada di dalam rumah seperti itu. Baik. Dari 11 orang yang tertimbun ya Pak Ya. di sini ya. Bapak satu-satunya yang selamat. Ya. Diselamatkan juga dan selamat gitu. Nah, yang Ya. di benak Bapak terpikir seperti apa Pak? Ya saya sangat bersyukur sekali, saya mungkin tidak ada kata-kata yang lebih panas, kita menyukup alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sudah memberikan kehidupan kedua ke saya. Dan juga rekan-rekan komandan saya yang sangat ingin membantu anggotanya selamat. Di kesempatan hidup kedua ini dimaknai seperti apa Pak? Mungkin. Ya mungkin saya dalam diberikan kesempatan kehidupan kedua ini, saya akan lebih dekat dengan Allah. Mungkin juga saya ingin lebih berbakti pada masyarakat, warga masyarakat saya. Juga tetap saya akan prioritaskan masyarakat menjadi dalam kehidupan saya dalam bertugas seperti itu. Kita juga kemudian mendengarkan bagaimana kesaksian dari seorang ayah yang bernama Bangkit Pasaribu. Ia kehilangan 4 anggota keluarganya yang terdiri dari istrinya dan 3 putra-putri tersayang. Namun anak yang terakhir masih selamat karena tidak ada di rumah atau sedang dititipkan ke rumah keluarga. Pak Bangkit pun menjelaskan bagaimana tragedi itu terjadi menimpa dirinya, sehingga dalam waktu sekejap saja ia kehilangan ke-4 anggota keluarganya. Saya turut berduka cita ya Pak Pasaribu ya. Ini dengan keluarganya juga? Ini kebetulan keluarga dari Bapak Hombing, korban juga di sini. Turut berduka ya. Adik ini Bapak Hombing, Bapak Pasaribu masih berdekatan tinggalnya atau? Kalau tempat kami satu dinding lah. Jadi Bapak kehilangan siapa saja Pak setelah longsor itu? Kalau kehilangan istri saya, anak saya 3. Semua ya hilang semua lah. Cuma anak saya ada 4, tinggal sama saya 1. Kebetulan dia ke rumah awaknya pas hari Natal itu, itulah yang tinggal di sisain sama saya. Kebetulan saya lihat tadi ada kendaraan motor saya di sini. Oh ini motor Bapak? Iya, yang sering dipakai sama istri saya. Ibu siapa namanya? Ibu Mercy Siagian. Ibu Mercy Siagian. Jadi Ibu Mercy Siagian 3 putra-putri? Putri 1, putra 2. Atas nama? Cincin Rosa Arga Pasaribu, Daniel Alvaro Pasaribu, Boston Vanuel Pasaribu. Yang satu lagi Pak? Ada sama saya, Sama Bapak ya? Yohanes Todo Maruli Pasaribu. Itulah yang anak kedua yang ada bersama saya. Jadi ini sepeda motor Pak Bangkit? Iya, Sepeda motor yang sudah berapa tahun nih Pak menemani Ibu ya almarhum? ini Almarhumahnya. udah lama ini, Mbak. Bisa Udah. ingatnya dari mana Pak? Ingatnya tadi ini ada pas saya lewat rantai ini, soalnya kan motor ini di luar di rantai. Kadang kalau saya pakai ini, istri saya yang perlengkapin ini semua. Sekali lagi turut berduka ya Pak ya. Kita boleh geser sedikit ke dalam boleh. Pak ya. Jadi rumah Bapak tuh yang paling atas ya Pak? Iya, Kalau di sini masih ingat Pak di sebelah? kalau mungkin
karena mungkin dari sini ada titiknya, mungkin paling dekat titik yang putih itulah, kan ada bendera putih di situ. Sekitar di situ lah. Satu jalur sama rumah yang putih. Ya, ini jajaran rumah yang berdiri itu jajaran ke sana. Yang ini ya, yang di atas kan Pak? Ya, yang ini atas ini. Oh yang ini? Jajarannya ini ke sana. Terus kemudian yang tersisa yang Bapak lihat apa saja Pak? Kecuali sepeda motor tadi ya yang ternyata punya Ibu. Ya, yang tersisa cuma pas kebetulan aja saya lihat di sini, cuma ini doang yang tersisa. Selainnya itu yang tersisa nggak ada saya lihat. Dari berenam tinggal berdua, di mana Pak semangatnya sekarang? Mau melangkah sudah terpikir atau sama sekali belum terpikir? Kalau sekarang masih melangkah, belum terpikirkan, masih kebayang-bayang. Soalnya mau cari kerja, mau kerja dulu, masih ingat anak saya. Kebetulan tempat tinggal juga belum ada, sama perlengkapan baju semua belum ada. Jadi masih saya memang di pihak pemerintahan disediakan posko di sini. Ya mungkin karena ada saudara sini lebih dekat, ya biar anak saya terhibur, saya ikut sama keluarga di sini. Jadi belum memikirkan langkah berikutnya apa, atau mungkin ini ada informasi relokasi di mana belum kepikirkan? Belum. Atau sudah mulai bertanya-tanya Bapak juga? Tadi pernah sih bertanya tempat relokasi, ada katanya 2 tempat, tapi kalau masih iming-iming belum langsung nyampe ke saya gitu. Jadi belum pastilah gitu. Apa yang jadi hikmahnya untuk Pak Bangkit nih, kan ini masalah tempat tinggal. Ya. Pasti Bapak sekarang memikirnya Yohanes nih. Ya, gimana Yohanes ke depan? Ya. Jadi hikmahnya gimana ya? Ini mah jadi kenangan lah ini semua. Ya mungkin ya Tuhan yang tunjukkan saya ke arah sini. Ya mungkin saya punya rumah di sini. Ya kehendak Tuhan lain lagi, mungkin di sinilah tempat anak istri saya meninggalkan saya, ya mau gimana lagi, ya itulah kehendak Tuhan, mungkin saya nggak bisa terangkan lagi Mbak. Ya yang doakan sama anak istri saya, ya senang di surga di sisi Tuhan, diterima dia di sisinya, dan begitu juga sama teman-temannya waktu hidupnya, bila ada kesalahan istri dan anak saya mewakili sebagai suaminya. Saya mewakili minta maaf apabila ada kesalahan waktu hidupnya istri saya dan juga anak-anak saya. Itu aja, Mbak. Semoga Pak Bangkit selalu bisa menemukan semangat hidup ya Pak ya. Ya. Meskipun pasti sulit, mudah bagi kita yang mengatakan karena tidak merasakan, tapi mudah-mudahan Pak Bangkit dipilih saat ini masih punya kesempatan untuk hidup karena akan menjaga Yohanes. Ya. Dan bisa lebih baik lagi hidup ke depan Pak. Ya. Terima kasih Pak Bangkit ya. Terima kasih sudah menyaksikan episode Fakta on the Move kali ini. Terus saksikan episode Fakta on the Move berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan perkembangan terbaru dari episode-episode berikutnya. Salam pencari fakta.